Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah gunung yang megah berbentuk seperti perahu terbalik? Di balik keindahannya, Tangkuban Perahu menyimpan sebuah legenda tragis tentang cinta terlarang, janji yang tak terpenuhi, dan sebuah kutukan abadi. Mari kita selami kisah yang melahirkan salah satu ikon paling terkenal di Jawa Barat ini. Semuanya berawal ribuan tahun lalu. Di sebuah kerajaan di Tatar Sunda, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Karena sebuah kesalahan, ia diasingkan ke hutan dan bersumpah akan menikahi siapapun yang bisa membantunya. Tak disangka, yang datang menolong adalah seekor anjing jantan bernama Tumang. Dayang Sumbi menepati janjinya, dan dari pernikahan tak biasa ini, lahirlah seorang anak laki-laki tampan bernama Sangkuriang. Tumang, sang anjing, sebenarnya adalah dewa yang dikutuk. Waktu berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan mahir berburu. Suatu hari, saat berburu di hutan, tanpa sengaja ia membunuh Tumang, anjing kesayangannya yang juga merupakan ayahnya sendiri. Ketika Dayang Sumbi mengetahui hal ini, amarahnya memuncak. Ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi, hingga meninggalkan bekas luka, lalu mengusirnya dari rumah. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang yang telah menjadi pemuda sakti mandraguna kembali ke tanah kelahirannya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa cantik. Ia tak menyadari bahwa wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri, yang tetap awet muda berkat kesaktiannya. Benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Sangkuriang melamarnya, tanpa tahu bahwa ia sedang melamar ibu kandungnya. Suatu hari, saat Dayang Sumbi merapikan rambut Sangkuriang, ia melihat bekas luka yang sangat ia kenali. Seketika, ia sadar bahwa pemuda di hadapannya adalah putranya yang telah lama hilang. Tentu saja, ia tidak bisa menikahi anaknya sendiri. Namun, menolak lamaran Sangkuriang secara langsung akan berbahaya karena kesaktiannya. Akhirnya, Dayang Sumbi mengajukan dua syarat yang mustahil. Pertama, membendung Sungai Citarum. Kedua, membuat sebuah perahu besar untuk menyeberanginya. Semua itu harus selesai sebelum fajar menyingsing. Dengan bantuan para jin dan makhluk halus, Sangkuriang hampir berhasil menyelesaikan tugas mustahil itu. Perahu raksasa hampir jadi, dan bendungan pun hampir selesai. Melihat hal itu, Dayang Sumbi panik. Ia segera berdoa kepada Sang Hyang Tunggal. Ia lalu mengambil selendang sutranya dan mengibaskannya, menciptakan cahaya kemerahan di ufuk timur. Seolah-olah fajar telah tiba. Ayam jantan pun mulai berkokok, dan para jin serta makhluk halus yang membantu Sangkuriang lari ketakutan karena mengira hari sudah pagi. Sangkuriang menyadari bahwa ia telah ditipu. Amarahnya meledak tak terkendali. Dengan sisa tenaganya, ia menendang perahu raksasa yang sudah hampir jadi itu. Perahu itu melayang dan jatuh terbalik, membentuk sebuah gunung yang kini kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Tunggul kayu sisa pembuatan perahu itu berubah menjadi Gunung Burangrang, dan sisa rantingnya menjadi Gunung Bukit Tunggul. Bendungan yang ia buat jebol menciptakan danau luas yang kini dikenal sebagai Danau Bandung. Itulah kisah di balik megahnya Tangkuban Perahu. Sebuah cerita tentang kekuatan cinta, penyesalan, dan amarah yang mampu mengubah bentang alam. Jadi, saat kalian berkunjung ke sana, ingatlah legenda ini. Mungkin kalian bisa merasakan sisa energi dari kisah cinta tragis yang abadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita menarik lainnya dari seluruh penjuru Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.